Pasar, tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Di sini kami terjun mengamati kondisi pasar Beringharjo, di mana kami menyimpulkan ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi mempelajari mengenai latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi satu sama lainnya. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan atau tujuan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya atau ruang lingkupnya. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik. Pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang telah dirumuskan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan. Legitimasi adalah bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat mengenai kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan atau kewenangan seorang pemimpin. Halo guys, terima kasih sudah menyaksikan video dokumenter kami. Kita lanjut ke poin keempat dan kelima, yaitu mengenai sistem politik dan kebudayaan politik. Stay tune guys. Halo guys, so kita pada kali ini membahas mengenai sistem politik. Jadi sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu-individu atau kelompok individu satu dengan lainnya, atau dengan negara dan hubungan negara. Baik. Jadi saya membagi 5 poin pada sistem politik ini. Yang pertama ada poin aturan. Poin aturan adalah hal yang perlu ditaati dan dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat, bisa secara tertulis maupun tidak tertulis. Baik. Ke poin yang kedua ada kelompok. Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih apabila memenuhi kualifikasi, yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan, saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan terjadinya interaksi. Di poin ketiga, saya mengambil pendapat
yaitu makna atau buah pikiran dan kesimpulan yang diketahui dan sangat lazim digunakan. Di poin yang keempat ada prinsip, yaitu prinsip pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi kayak pedoman atau landasan kita untuk sebelum kita melakukan sesuatu. Baik, lanjut di kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan atau kebijakan atau hak yang diberikan. Untuk sistem politik sendiri cukup. Sistem politik yang ada di Indonesia, di mana Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi, yaitu demokrasi merupakan pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Lalu lanjut di apa saja sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia atau sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Lalu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpemimpin, demokrasi Pancasila, dan era reformasi. Baik, apakah sistem politik di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Untuk berjalan baik atau belumnya, setahu saya selama sepanjang ini sistem pemerintahan Indonesia sudah baik dan benar, dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. Maksud dari tidak ada yang bertentangan dengan agama itu tidak ada yang melanggar aturan agama sesuai dengan di Pancasila juga. Jadi masih berlandasan dengan ideologi kita Pancasila. Jadi menurut saya masih aman karena keberagaman agama juga dan keberagaman budaya. Kita masih, rasa toleransi masyarakat Indonesia masihlah tinggi. Baik, kita akan lanjut ke kebudayaan politik, yaitu kebudayaan politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Jadi ilmu politik ini, kebudayaan politik ini lebih ke pola pikir berperilaku kita. Lanjut ke pembangunan kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa, karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika pada praktiknya meninggalkan martabat dan integritas manusia. Lalu kita memetik budaya politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya unsur pengaturan kekuasaan di pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah. Pasti karena di Indonesia juga keragaman budaya dan keragaman bahasa suku, jadi sepertinya pengaturan kekuasaan di pemerintahan ini masih menyesuaikan dengan ruang lingkupnya. Lalu yang poin kedua ada terdapat proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Yang ketiga ada terdapat political culture terkait masalah legitimasi. Mungkin untuk masalah legitimasi ini kembali lagi ke setiap wilayah ya guys. Lanjut ke pola perilaku para pejabat dan aparat pemerintah suatu negara. Jadi pola perilaku pejabat dan aparat pemerintah suatu negara itu masih karena di Indonesia masih negara berkembang mungkin ya, sangat berpengaruh oleh pola perilaku para pejabat dan aparat. Lalu yang kelima ada tidak jarang ada gejolak di masyarakat dalam menyikapi kekuasaan pemerintahan. Jadi contohnya kayak demo gitu, pasti terjadi konflik atau ricuh-ricuh gitu. Lanjut yang terakhir, terdapat beberapa partai politik dan segala aktivitasnya di masyarakat, di mana partai politik di Indonesia sangatlah berperan penting untuk mencalonkan suatu pemimpin untuk ya disitulah bentuk kekuasaan yang ada di Indonesia itu. Jadi di mana melalui partai politik mengajukan wakilnya untuk menjadi pemimpin. Mungkin itu saja dari kebudayaan politik di Indonesia.
Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Saya Muhammad Andi Tribuana dan tuan saya. Nama saya Yolanda Septiani. Perkenalkan, nama saya Rezat Ageng Putra